Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Antu sholli ala sayyidina Muhammad wa maril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm
wa fi yaumil ma'udhi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa qaluhu ta'ala wa minhum man ahdallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah amani. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya, taufik hidayahnya, barakahnya kepada kita sekalian. Amin. Di samping itu mudah-mudahan kedatangan pada hadir di tempat majelis dzikir, majelis salatu ala Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan maghfirahnya, pengampun dosa-dosa, terutama dosa-dosa kedua orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan memberikan cahaya syafaat Nabi SAW di kuburnya sampai hari kiamat. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Segala kesulitan, baik segi materi, duniawi, kesehatan, dan iman, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan afiat. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita menginjak kepada satu bab di dalam kitab Manhaj Dakwah jilid 3 halaman 92. Di dalam surat Taubah Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sungguh apabila dia Allah memberikan kepada kami akan anugerahnya, niscaya kami akan mendermakannya dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Sadaqallahul maulanal azim. Tatkala mereka telah diberi anugerahnya, mereka berlaku kikir atau bakhil terhadap pemberian itu, dan mereka berpaling sedang mereka sama-sama menentang. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut, wal ahmad man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahul amani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berakal lagi pandai atau cerdik ialah orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya
dan berbuat untuk sesuatu yang bisa dinikmati sesudah mati. Dan orang-orang yang bodoh itu ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menghayalkan tulul amal atau bermacam-macam keinginan kepada Allah tanpa berbuat amal. Kalau kita hubungkan ayat ini dengan satu hadis ini letaknya pada judul orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita berbicara masalah syukur, syukur apakah yang paling besar di dalam kehidupan kita? Ada 3 bagian syukur. Bagi orang yang awam itu syukur apabila mendapatkan nikmat dan kepuasan yang sifatnya duniawi. Sedangkan orang-orang yang khas, al-khawas atau orang-orang khusus, bersyukurnya bertambah imannya, bertambah dekatnya kepada Allah, bertambahnya ilmunya, bertambah yakinnya, bertambah ketakwaannya kepada Allah. Sedangkan syukur yang 3, khawas bil khawas, khusus bil khusus, bersyukurnya puncaknya yang bisa dirasakan adalah masuk di dalam surga. Ini tingkatan orang-orang yang ketiga, yang prosesnya dalam bentuk riyadhahnya, latihan diri kita li nafsi. Ini membentuk sesuatu untuk membiasakan diri kita, memaksakan diri kita, kecintaan apapun terhadap di dalam kehidupan ini. Ini yang menghalangi diri kita untuk merasakan nikmat dalam ibadat, yang mengurangi ibadat, yang mengurangi amal saleh. Karena sifat apapun yang berkurang pasti ada yang ditambah. Kalau ada yang ditambah pasti yang lain berkurang. Maka tolak ukur kita, kemampuan kita sebagai manusia yang berakal, orang yang cerdik, orang yang pandai, selalu memikirkan bekal mati apa. Kalau berbicara satu hadis tadi disebutkan oleh Nabi SAW, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang-orang yang cerdik, orang yang berakal itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan berbekal apa sesudah mati. Kalau kita bicarakan tadi syukur, berarti tingkat 3 tadi syukurnya adalah apabila kita bisa merasakan kelak apabila masuk surga. Mudah-mudahan duduk di tempat ini dengan zikir ini kita semua dimasukkan surga. Amin. Kalau kita berbicara syukur, ada mudah diucapkan di lisan, ada syukur lidah kita karena kita dimakan, merasakan nikmat makan dan minum. Pasti kita merasakan dan kita pandai mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi orang yang beribadat sesudah kita sholat, sesudah kita berdoa, sesudah kita munajat,
maka kita mengangkatkan tangan mengadah juga mengatakan walhamdulillahirabbil alamin. Dua nikmat dalam ucapan yang berbeda. Ada sifat nikmat wa amma bi ni'mati fil hisyah wala ma'nawiyah, wa ni'matil hisyah wala ma'nawiyah. Nikmat yang didahirkan, nikmat yang dirasakan adalah makan dan minum, pakaian, tidur, kepuasan, harta, tambah mobil, tambah uang, sampai tambah istri. Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Alhamdulillah. Tapi nikmat ma'nawiyah, hakikat nikmat mengatakan alhamdulillah, dia sudah mengerjakan amanat, yaitu berupa salat 5 waktu yang diwajibkan, kemudian dengan zikir, membaca salawat, dia angkat mengadakan tangan kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat iman. Nikmat iman. Terima duit juga rezeki, baca alhamdulillah. Bayar utang, naudzubillah. Kalau utang itu pasti gampang ngambilnya, tapi kalau bayar ini cekot-cekot, berat untuk bayar. Betul apa salah? Nikmat alhamdulillah ni'amillah wa ibdalih, dengan kenikmatan yang diutamakan oleh Allah, ini tanda syukur. Syukur puncak daripada ketakwaan dan keimanan kepada Allah, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-habibi, Allahumma rzuqna bi riyati habibi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang takwa, mendapatkan satu rezeki yang paling utama, yang paling dapat prioritas yang pertama dari Allah Ta'ala, syukur daripada orang khas, rezeki bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita rezeki berupa apa? Tambah uang, tambah mobil, tambah rumah, tambah harta, tambah males, itu rezeki katanya. Ya. Di sini perbedaan orang yang beribadah apabila berkurang. Nah, ini tanda berarti segala sesuatu yang berkurang, yang lain yang bertambah. Misalkan biasanya sholat tahajud, terus nggak bisa sholat tahajud, untung atau rugi? Untung atau rugi? Milih 1 juta atau tahajud? Milih 1 juta atau sholat tahajud? Milih? Ini ngaji aja masih bujuan, apalagi nggak ngaji. Milih tahajud, bangun aja kiap-kiap. Ya. Jadi kalau kita berbicara syukur, di sini syukurnya orang-orang yang saleh, yaitu dengan bangun malam, kum fa'andir biyaumil lail. Jadi perintah tahajud ini bukan perintah Nabi, bukan perintah manusia, tapi perintah Allah. Al-Quran, kum fa'andir biyaumil lail, bangun, buka selimutmu. Nah, buka selimutnya. Kemana? Sholat tahajud atau ke belakang? Sudah ke belakang, balik lagi tempat tidur, baca selimut lagi.
Ya, mudah-mudahan kita bisa bangun malam, ya, bisa bangun malam. Jadi orang yang semua itu sakti-sakti, hebat-hebat itu karena bangun malam, ya. Karena orang bangun malam itu mendapatkan rezekinya banyak daripada yang nggak bangun malam. Coba kalau kita nggak tidur mulai jam 7 sampai subuh, ada orang ngasih nasi goreng, pangsit mie apa itu, kita makan nggak? Tambah rezekinya. Tapi kalau ngorok dapat. Kalau tidur jam 9 dikasih pangsit martabak, nggak ada, karena tidur. Nah, ya, ini enggak, anak-anak di musola ini pada melek tapi ngabisin rokok, bukan tambah dapat rezeki. Nah, ini beda. Bangun malam itu ngajarkan ibadah, bukan ngobrol ngalor ngidul. Itu sama dengan digerdu pos, sama, ya. Kalau dulu saya masih bangun musola ini nggak tidur sama anak-anak jam 9 itu sholat hajat 40 rakaat sampai subuh zikir sampai jam 8 itu dulu, ya. Sekarang anak-anak sekarang tidak, duduk di depan ngerokok, menghabiskan bohong, gedang goreng, meleang, nggak tahu yang dibicarakan apa. Naudzubillah min dzalik, ilmu nggak dapat, sholat nggak dapat, omong-omongan dosa tok. Milih yang sholat apa banyak omong? Banyak omong atau banyak sholat? Kembali kepada syukur. Ini syukur ini sudah ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kebanyakan orang-orang yang mau sholat malam, yang mau sholat tahajud, itu karepe Masya Allah. Yang utang gak sok bayar, sembahyang tahajud, ya. Gak punya uang, sembahyang tahajud. Gak punya kerjaan, sembahyang tahajud. Betul apa salah, Bu? Betul. Gak ditegur sama mertuanya, sembahyang tahajud. Gak nyambut gawe, sembahyang nangis lagi sama Allah. Ya Allah, bagus, bagus Quran. Kemudian ya Allah nadar, apabila aku diberi rezeki ya Allah nanti aku akan bersedekah, kami akan bersyukur, kami akan selamatan. Betul? Betul apa salah? Ini yang sudah tahajud ini orang berapa orang? Ya, diberi sama Allah rezeki kikir. Nah, untuk bilangin, makanya kelak yang masuk surga ini orang yang nggak punya, gaji 100.000, sodakohnya 50.000. Nah, tapi kalau yang punya hasil 10 juta, nggak ada yang sedekah 5 juta, ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi sampean kalau mau berjanji kepada Allah diberikan sesuatu, maka bersyukur kepada Allah, dikaruniai rezeki dari Allah, ditujukan kepada Allah, sampai kembali kepada Allah. Percaya nggak rezeki ini dikembalikan lagi sama Allah kalau kita sedekah? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Nanti dompet sampai isinya taruh semua, jangan dibawa pulang. Ayo, ketawa apa enggak? Percaya atau tidak? Yakin di mana? Nek bilmu utang, ya, urunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan kalian cukup semuanya. Ya.
jadi ngajinya banter, rezekinya banter, ya, sepeda motornya banter, pokoknya banter semua, ya. Agar apa? Rajin dalam ibadah. Ini kalau ibadah ini utangnya banyak, rezekinya susah, ini stres. Jadi begitu Allahu Akbar, ini sudah nolongso, mukanya itu benceng semua. Jadi nggak pas, ya. Jadi ngaji terpaksa, duduk terpaksa, baca salawat terpaksa, zikir terpaksa, semua ngaji terpaksa. Aslinya nggak ada duit. Nah ini kelihatan yang loyo-loyo ini nggak punya duit. Ya. Jadi orang nggak punya duit itu kelihatan betul, wajahnya merah, ya. Wajahnya merah, hatinya merah, bajunya merah, semua merah, celana dalamnya merah, pokoknya merah semua. Orang nggak punya duit itu, ya. Paham? Ya mudah-mudahan saya doakan anak-anak ini supaya supaya lancar. Itu jangan lupa sembahyang tahajud 2 rakaat saja, jangan 8, 2 rakaat. Tilawah, bekalnya mati juga bekalnya hidup. Orang kalau nggak mau sembahyang malam, nggak bangun malam, ini orang mati. Ini kata Nabi SAW. Ini kembali riwayat Nabi SAW. Tengah malam Nabi, ya, ambil air wudhu jam 2:30, jam 3. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin surga, apalagi engkau melaksanakan, untuk apa lagi melaksanakan tahajud dari jam 3 sampai subuh? Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, inilah aku tanda anak abdan maskuro, aku bersyukur kepada Allah. Nabi, ya, ingat-ingat Nabi nggak ninggalin sholat, nggak ninggalin sholat tahajud. Kamu Nabi nggak, belum, keturunan nggak jelas, Nabi masak nggak jelas, ibu dulu dari Wonokromo atau dari mana, betul? Sembahyang tahajud males, berarti Nabi SAW kalah sama kamu, ya. Ayatnya jelas yang kita baca dalam maulid. Sebelum kita membaca muqaddimah dari maulid, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma qaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizah. Jelas, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya Allah telah membukakan dengan terang dan jelas, menerangkan dengan jelas di dalam kitab-kitabnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaghfira lakallahu ma qaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yang tidak memiliki dosa dari awal sampai akhir, dan ditetapkan nikmat-nikmatnya yang terus menerus, masih mau bangun malam sholat tahajud. Bagaimana kalau kita ditulis di dalam Al-Quran, hai si fulan, engkau tidak memiliki dosa awal sampai akhir, kira-kira kita ini tambah rajin sembahyang apa sembulan? Sudah dijamin nggak punya dosa. Buat apa sholat, buat apa puasa, buat apa yang berat-berat? Tapi Nabi SAW, mana abdan maskura, aku bersyukur kepada Allah dengan bangun malam sampai bengkak kakinya. Mudah-mudahan
kita ini bisa bersyukur kepada Allah. Tingkatan orang-orang beriman, syukurnya adalah bisa bangun malam, sujud dan menangis kepada Allah. Amin. Ini syukur. Ya. Maka jelas orang-orang yang disebutkan bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang makin pemurah jadinya di dalam ibadatnya, ringan dalam ibadatnya. Ya, kalau kita merokok terus, lebih baik kita sembahyang tasbih, lebih baik kita sembahyang fajar, lebih baik kita sembahyang hajat daripada merokok. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan, ya. Orang yang mulia itu bukan karena pinter, tapi karena takwa. Karena takwa. Mau tambah rezeki, takwa. Ya. Mau malas, dikurangi rezeki. Maka jelas anugerah itu tatkala diberi anugerahnya, mereka berlaku bakhil, kikir. Jadi kalau orang makin diberi rezeki sama Allah, setannya juga makin besar, takut berkurang. Jadi orang yang kikir, orang yang bakhil, haram hukumnya masuk surga, walaupun sholatnya banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersedekah. Ya, apa sedekah? Nah, jadi nyebrangkan orang bisa sedekah, zikir sedekah, baca tasbih sedekah. Kalau kita nggak bisa sedekah, sholat tasbih itu lebih besar daripada sedekahnya gunung emas. Jadi sholat tasbih itu ibarat Allah lebih cintai daripada sedekah satu gunung emas. Ini sudah sedekah, sholat tasbih lagi, subhanallah. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan tinggalkan sholat tobat, ya, karena lama tidak bangun malam. Jadi orang yang banyak mikir itu pasti nggak bisa sholat malam. Orang banyak mikir pasti tidak bisa sholat. Orang yang banyak zikir pasti bisa sholat malam. Jadi banyak zikir, insya Allah bisa sholat malam. Kalau orang banyak mikir pasti banyak makan. Nah, kalau udah banyak makan pasti banyak tidurnya. Itu sudah jelas, itu gandengannya. Ya, mudah-mudahan itu dirubah semuanya. Nah, jadi orang yang berakal tadi adalah memikirkan bekal mati dan jangan turun amal, berangan-angan. Ya, hidup ini cuma 3 hari. Hari kemarin sudah lewat, hari sekarang kita berbuat baik, mengisi kebaikan pada Allah. Kemudian hari esok adalah harapan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ini yang kita kehendaki, yang tidak ada lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujbiruhu minan nar wala ana adkhulul jannah bi amali ila bi rahmatillahi ta'ala. Tidak akan masuk surga seorang di antara kamu karena amalnya, dan tidak pula menyelamatkan dari api neraka. Dan siapapun tidak masuk surga dengan amalku, melainkan dengan rahmatnya Allah. Ya, jadi orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Ya, jadi kalau kita bisa beribadah dengan karena rahmatnya Allah. Nanti dalam satu riwayat berbicara tentang syukur ini memang berat. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam itu doanya ditangguhkan 40 tahun.
Jadi Nabi Musa alaihissalam ini bertanya kepada Allah. Nabi Musa kalimullah yang bisa berbicara dengan Allah. Ya Rabb, doaku sekian lamanya sampai 40 tahun Engkau tidak kabulkan. Padahal aku tidak pernah bermaksiat, aku tidak pernah melanggar perintahmu, aku selalu beribadah dan taat dan selalu mengikuti petunjuk-petunjukmu. Tapi Engkau tangguhkan sampai 40 tahun lamanya, hampir aku tidak bersabar. Ini Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau ingin tahu mengapa aku tidak memperkenankan doamu, maka tanyalah engkau, ada satu binatang katak yang ada di dalam batu. Itu jawabannya ya Musa. Kalau demikian ya Rabb, aku akan melaksanakan. Kalau itu merupakan jawabannya. Akhirnya Nabi Musa mendatangi batu yang besar itu. Ada katak atau kodok yang di dalam batu itu, yang terjepit. Jadi bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Maka berbicara Nabi Musa sama kodok tadi, wahai katak, aku bertanya tentang doa yang selama 40 tahun tidak diperkenankan, ditangguhkan oleh Allah. Tapi aku diperintahkan untuk bertanya kepadamu. Maka katak menjawab, wahai Nabi Musa kalimullah, engkau bertanya tentang doa selama 40 tahun gak dikabulkan. Sedangkan kau tahu ya Nabi Musa, aku di dalam batu ini terjebak yang tidak bisa keluar selama 400 tahun lamanya. Dan aku tidak bosan-bosannya berdoa dan munajat bertasbih kepada Allah agar Allah memberikan kebebasan kepadaku. Dan aku tidak pernah mengeluh karena aku bersyukur kepada Allah. Aku diberikan kehidupanku. Aku hidup bersama keluargaku dan anak-anakku, dan setiap hari aku dapat jaminan makanan rezeki dari Allah yang tidak pernah terlambat. Wahai Nabi Musa, sampai kematian itu datang menjemputku. Andai kata aku mengeluh tentang doa-doa tidak dikabulkan, niscaya Allah itu tidak akan memberikan rezeki kepadaku. Jadi setiap harinya dijamin makannya sampai punya anak di dalamnya, sampai tambah cucunya selama 400 tahun lamanya. Maka disitulah Nabi Musa kembali kepada Allah, ya Rabb, aku malu memohon kepadamu, sedangkan seekor binatang seperti katak saja tidak pernah mengeluh dan bersabar dan bersyukur kepada engkau, sedangkan aku adalah nabimu, tidak bisa bersyukur kepada engkau ya Allah. Karena rahmatmu ya Allah, sampai detik saat ini Nabi Musa tidak pernah mengeluh masalah doa itu dikabulkan atau tidak. Tapi jelas untuk umat Nabi Muhammad SAW, ud'uni astajib lakum, doa pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW, asal betul-betul 40 hari istiqomah, asal betul-betul 40 hari tidak maksiat, tidak berbuat dosa, tidak melanggar, insya Allah mustajabul doa. Ya.
Jadi kalau jalankan jangan putus-putus. Kalau tahajud 2 rakaat, kalau sholat fajar 2 rakaat, sholat duha jangan putus-putus selama 40 hari. Khusus kuntum khairal ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW, tidak sampai 40 tahun. Jadi kita 40 hari istiqomah. Bahkan kalau kita naik haji semua 40, ada sholat arba'in 40 waktu di Madinah. Bahkan Nabi Musa pun dipanggil di Gunung Turniasia 40 hari. Semua dalam bentuk 40 hari. 40 hari. Rahasia apakah 40 hari itu? Sesungguhnya itu ketentuan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. 40 hari istiqomah khairul alfi karomah, akan diberikan 1000 karomah dari Allah Ta'ala. Ya, jangan malas-malas doa nggak bayar, ya. Jangan malas-malas, terutama kalau kita urusan dunia agar cepat cepat dikabulkan oleh Allah. 5 waktu berjamaah. Mau kabul apa enggak? Lari cepat segera. Begitu adzan langsung berjamaah. Insya Allah 40 hari dikabulkan. Yang enggak kerja jadi kerja, yang belum kawin langsung cepat kawin, yang enggak punya duit dapat duit, yang nggak punya rumah dapat rumah, ya, yang janda cepat dapat jodohnya juga. Pokoknya semuanya ini ijabah selama 40 hari 40 malam istiqomah. Nah, ini tanda bersyukur kepada Allah. Jangan malas. Makanya ada pengajian keliling, baca maulid keliling sampai 41 atau 40 hari Minggu atau 40 hari Rebo, asal jangan putus 1 kali 40 keliling, berarti 40 minggu, berarti 10 bulan ijabah kabul doanya. Kalau seminggu masuk, 2 minggu nggak masuk, 3 minggu masuk, 1 minggu nggak masuk, itu namanya pincang. Jadi diulangi lagi, tidak sah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Nah, untuk itulah Nabi Musa ditanduhkan 40 tahun, sedangkan kita 40 hari. Godaannya, cobaannya berat, ngantuklah, inilah, ya. Karena waktu mau bangun ini ada 3 iblis. Nah, ini musuhnya yang tak kasih tahu kamu, ya. Ya, ada iblis yang namanya ganggu wudhu, ini namanya walhan. Walhan. Jadi kalau kasih nama anak jangan walhan. Itu iblis ganggu wudhu, ya. Ini namanya Muhammad walhan. Nah, Muhammadnya Nabi SAW. Walhan iblis aja, Muhammad iblis. Jadi kalau kasih nama anak jangan asal modern-modern, tapi dilihat, ya. Nah, kemudian iblis ini yang satu punya tali ngikat kaki. Nah, ini kakinya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan talinya atau kakinya. Talinya iblis nggak kelihatan. Yang kedua, iblis punya senjata duduk di hati. Kemudian iblis punya senjata di mata. Nah, ini yang paling banyak, ini diserang matanya. Jadi kalau orang ngantukan ini berarti kena mudah-mudahan yang ngantuk-ngantuk ini bukan karena kena iblis, memang capek. Saya yakin capek, tapi tak mencari dosa juta kira-kira, ya. Bisa Allah, ya anak-anak rajin. Kembali kepada iblis tadi, dikencingi yang namanya mata ini tadi supaya pedas, supaya berat. Ini kena kencingnya iblis. 3, ya. Ingat-ingat ini kalau malam, ya. Hati-hati, ingat-ingat mata, kiat-kiat iblis mulai kencing ini.
hati mulai males, berat, iblis duduk di hati. Kaki mau bangun itu diikat jadi 3. Nah, jadi kalau demikian udah doa untuk bangun malam sudah tinggi, nggak bisa bangun, saking kuatnya iblis tadi 3 ini. Nah, tak kasih resep kalian ini gampang. Sebelum tidur minum air putih segelas, jangan separuh, segelas. Sehat di tubuh, sehat di perut, sehat untuk kesehatan. Minum air. Tidur jam 10, tidur jam 11, pasti jam 1, jam 2 bangun dengan sendirinya, kencing ke belakang. Hebat nggak ini resepnya? Udah nggak pakai doa itu, nggak pakai. Ayo, mau nggak kamu ngompol di tempat tempat tidur? Mau nggak ngompol kamu? Atau dilenei taplak gitu? Mau nggak mau, good. Pak Andir bangun, karena bukan karena sembahyang, bukan, kebelet, betul? Mulai nanti malam ya, minum 1 gelas. Udah, iblis kalah, kaki turun. Nah, ini kalah sudah iblisnya ini. Sudah 1, tapi masih ada 2. Moto di merem-merem ini, merem-merem gerayang-gerayang, terus hati jadi malas, tapi badan masuk kamar mandi, buang air kecil, iya apa tidak? Belum hilang yang 2 ini. Nah, itu ingat, ya Allah, tadi kan saya niat untuk bangun malam agar saya bisa tahajud, agar saya bisa sunat. Nah, iblis nampaknya kencang, enak tua, demam-demam dan gerimis malah, ya Allah. Itu selimutnya masih kelihatan. Udah cuci, balik lagi tempat tidur, kena bantal. Innalillah. Yang sudah dikalahkan kakinya. Kalau 1 ingin mengalahkan iblis yang kedua, setelah cuci air, ambil cepat air wudhu untuk menghilangkan kencing iblis di mata. Nah, ini kalahnya iblis yang mata tadi, wudhu. Ini ada syukur ini, syukur ini banyak. Ini syukurnya mata. Ya, ojo merem, rezeki yang merem. Ya. Begitu mata sudah tak kena wudhu, sudah mulai putus asa iblis tadi. Aku tidak bisa nyerang lagi nih, tinggal 1 kekuatannya. Saya bikin males, atau saya ganggu, atau saya ini ngentut, buang angin, udah keluar masuk angin, dus. Innalillah. Mau balik wudhu berat, mau sembahyang berat, mau terus berat, deket tempat tidur. Nah, gak usah subuh aja lah. Kalah lagi, diserang, masuk angin. Sudah dikalahkan mata, tinggal yang ketiga adalah hati yang berat menghadap Allah. Hati yang berat menghadap Allah. Nah, ingat, tidak ditolak oleh Allah. Orang yang tengah malam sholat tahajud itu, Allah turun di langit bumi. Sesudah sholat malam tidak ada, berarti Allah kembali di arsy. Sulit lagi nembus berapa, 1 langit 7 lagi. Makanya orang yang tahajud itu pasti orangnya senang-senang, wajahnya gembira. Nggak ada angka 8, nggak ada hari tahajud itu, ya. Begitu hati yang berat, ingat itu Allah Ta'ala ngabulkan doa, ingat Allah kasihkan semua berkah,
Allah mengampuni dosa, bahkan Allah memberikan jaminan lebih baik dari sembahyangnya malaikat Jibril. 2 rakaat malaikat Jibril sholat, 1 rakaatnya 20 tahun. Kalau berdirinya 20 tahun, rukuknya 20 tahun, duduknya 20 tahun, sujudnya 20 tahun, berarti 1 rakaat 80 tahun malaikat Jibril kali 2 160 tahun. Masih lebih utama umat Nabi Muhammad SAW 2 rakaat. Pahalanya juga 124.000 nabi-nabi yang dulu sholat malam. Pahalanya, makanya berat, iblisnya marah, mangkal, gondok, jengkel. Ya, begitu sudah sampai di atas sajadah, usolli sunatan tahajjud rakataini lillahi ta'ala. Tarik Allahu Akbar, bungkuk iblis setan. Kecil setan itu hilang lenyap. Karena apa? Dia sudah terkalahkan. 3 lepas dari ikatan kakinya, ikatan dari matanya, dan ikatan dari hatinya. Ini tandanya bersyukur kepada Allah, ditambahkan nikmat lagi, rezekinya pun ditambahkan lagi. Amin. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya bisa bersyukur kepada Allah dengan riwayat-riwayat ini, walaupun tidak 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Dan doakan saya juga, mudah-mudahan saya juga istiqomah dengan tahajud. Setan alim itu banyak, kamu pikir yang kalau kamu setan kopral selesai ya. Kalau saya mau bangun itu diserang, lapar ya, matanya ngantuk, udah bela wudhu, rokokan, coba setan rokok namanya. Mau rokok, belum ngopi, coba loh, itu saya sendiri nggak tidur itu, apalagi yang doyan tidur, masya Allah, bangsawan. Ini yang nggak tidur saja sudah susah mengerjakan sholat malam ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah, ditambahkan iman oleh Allah. Allah mahdina bihuda wa jala mimman syarik fi ridha wa walina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalaf wa amrak wa asyaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka min khair nas'aluka minhu nabiyika rasulika abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyika rasulika abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muyassir yasir, ya muyassir yasir, ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahhir sahil, ya muwafiq wafiq. Sayyid Nabi Adam Atib bitaisir Rabbi ini liman zalta ilayya min khair fakir wa maytakila yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la tasir wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir tasir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Sayyidina Bi Adam Atib Rabbi tamim bil khair yasir lana fi kulli amrina, Rabbi tamim bil khair wa bi sikatuna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibana bisaniyah salli wa sallim ala sayyidina khair wa rabbi sajiyah wa fir lana ya dzal ula fi hadhihi laila fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma wa sya'in muwadaiman abada birahmatika ya rahman rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi nabiyil khalqi wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dhaharatinul mu'ayyad Nabi Ahmad Muhammadul mu'ayyad Nabi Ahmad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.